Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Uyai izin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang menolak atau tidak percaya pada nasab habaib? Apakah itu masuk usul akidah yang menyebabkan orang tersebut menafikan ahlul bait Nabi? Matur suwun. Muncul juga akhirnya. Makin anu nggih. Dados mekaten nggih. Mekaten ada satu imam. Wah, baru opening udah kayak nyebutin jimat. Ada satu imam, terdengar seperti trailer film. Dalam dunia penuh keraguan, hanya satu imam yang bisa menyelamatkan klaim nasab Ba'lawi. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menika menulis di salah satu kitab kewajiban mentasheh nasab. Loh, ini bagian yang penting loh Gus. Imam Ibnu Hajar sendiri yang nyuruh kita verifikasi nasab. Lah panjenengan tahu itu, tapi kok malah kesal waktu ada yang beneran ngecek. Itu kayak orang buka warung soto, terus ngamuk pas ada orang mesen soto. Jangan. Soto itu cuma buat ditulis, bukan buat disajikan. Terus, dan niki yang dipakai oleh saudara-saudara kita termasuk Kiai Imat. Nah ini dia. Kalau yang dipakai sesuai teks ulama, kenapa malah disindir? Panjenengan ngomongin etika ilmu, tapi justru nyinyir pas orang ngikutin kaul ulama. Logikanya jadi kayak, ikutilah ulama, tapi jangan terlalu serius, nanti nyentuh wilayah sensitif. Jadi nasab itu harus diverifikasi, harus ditinjau ulang. Yes, betul. Ini poin yang paling waras. Tapi, bentar. Kenapa ini disebut sayangnya di kalimat berikutnya? Tapi sayangnya, Imam Ibnu Hajar di kitab yang lain punya kitab yang mengisbat Sayyid Ubaidillah. Nah, ini dia. Dramanya dimulai. Sayangnya itu loh Gus. Kok kayak Ibnu Hajar bikin kesalahan ya? Karena sempat menulis sanad. Padahal yang ditulis itu kutipan sanad khirqoh dari seseorang. Bukan surat kepres soal nasab. Kalau begitu semua yang pernah diceritakan ulama otomatis dianggap isbat dong. Yang ini tidak dipakai, yang menganjurkan verifikasi yang dipakai. Walah, Gus, panjenengan ini kok kayak orang lagi curhat di status WhatsApp. Yang ini tadi pakai, yang itu dipakai. Padahal justru yang verifikasi itu yang dibutuhkan zaman sekarang. Karena dunia makin canggih, penipuan makin banyak, dan ya, nasab palsu juga makin gampang dicetak. Padahal ada yang mengisbat tidak dipakai. Sekali lagi Gus, itu bukan isbat, itu info sanad. Kalau sekedar menyebut si A anak si B, lalu dianggap isbat, lah maka saya pun bisa menulis, saya anaknya Sultan Agung. Lalu kalau orang nanya, saya tinggal jawab, loh, udah ditulis, masa nggak percaya? Kulo sampun memfotokopi niku, manuskrip niku. Jadi Imam Ibnu Hajar niku menulis sanad ilmu min abihi as-sayyid, min abihi as-sayyid sampai dumateng Sayyid Ubaidillah. Lah mestinya nek kulo kali panjenengan secara objektif ilmu meniko di bahsul masail manapun kalau sudah qala Ibnu Hajar niku mestine taslim. Lah kok sakniki boten taslim niku lho. Loh, ini bahaya Gus. Kalau semua qala ulama langsung harus taslim, terus apa bedanya ilmu pesantren dengan fan club? Ini forum bahsul masail, bukan pengajian satu arah dengan siapa yang ngomong paling duluan dia yang menang. Ibnu Hajar itu ulama besar, betul. Tapi beliau pun manusia. Bisa beda pendapat, bisa dikritik, bisa dikaji. Kalau semua harus taslim mutlak tanpa kritik, ya sudah. Kita cetak aja buku hadis sahih kalau Ibnu Hajar, langsung dijadikan mushaf kedua.
Maka kemana etika ilmu pesantrennya? Kemana etika ilmu menerima pendapat ulama yang dulu? Nih, logika shaming halus ala senior pesantren. Kalau nggak ikut dianggap nggak punya etika. Kalau kritis dituduh durhaka. Padahal justru yang ikutin Imam Ibnu Hajar dalam hal verifikasi itu lebih etis secara keilmuan. Etika ilmu itu bukan nurut buta, Gus. Etika ilmu itu ngaji teks dengan jernih, bukan menunduk tanpa mikir. Oke. Terus kulo kali panjenengan hari ini panjenengan jangan melihat kemana-mana. Panjenengan lihat pondok Lirboyo. Panjenengan lihat pondok Syekhona Khalil. Panjenengan lihat pondok Ploso, pondok Sidogiri, pondok Langitan, pondok Sarang. Lah, kok kayak pamer brosur tur ziarah? Lihat pondok A, pondok B. Gus, nama pesantren itu bukan dalil qot'i. Dan perlu dicatat, pesantren-pesantren itu nggak bersuara tunggal. Di dalam Lirboyo pun ada banyak kiai. Di Ploso ada banyak pemikiran. Di Sidogiri pun ada banyak fikrah. Kalau cuma nyebut nama lembaga tapi mengabaikan kompleksitasnya, itu kayak nyebut Amerika setuju, padahal rakyatnya debat tiap hari. Yang mereka niku tidak pernah absen menghadirkan pakar fikih niku boten nate. Ternyata sampai sekarang tidak pernah meragukan. Lah kok ternyata baru muncul, baru boten dangu belajar fikih kok menggugat. Padahal fuqahanya Lirboyo, enten Gus Muhib, ternyata boten masalah. Enten fuqahanya Pondok Sidogiri, ternyata boten masalah. Fuqahanya pesantren-pesantren ahli fikihnya, tidak ada masalah. Gus, jangan mengesankan bahwa semua pakar fikih di pesantren seragam dan anti kritik. Ada juga loh kiai fikih yang senyum-senyum aja lihat klaim nasab dikritik. Mereka nggak rame di medsos saja. Jangan-jangan panjenengan salah dengar karena yang kritis itu nggak teriak tapi menulis. Bukan berarti mereka nggak ada. Mereka cuma lebih memilih kitab daripada komentar. Lah kok tiba-tiba enten yang menggugat, yang kefakihannya kulo kali panjenengan belum seyakin terhadap kiai-kiai kita yang lebih banyak, yang lebih mutawatir. Waduh, ini udah masuk logika kalau belum senior jangan kritik. Ini sama aja kayak bilang kalau belum ustadz nasional jangan bahas agama. Kalau begitu, santri nggak boleh tanya ke gurunya dong. Padahal Imam Syafi'i aja dikritik oleh muridnya sendiri loh. Fikih itu bukan soal senioritas, tapi soal hujah. Kalau ada santri yang baru belajar tapi ngajinya serius, ya bisa jadi dia lebih tajam daripada yang udah lama tapi ngandelin popularitas. Maka nek coro kembali ke ilmu akidah, yang mutasyabih jangan mengalahkan yang muhkam. Masya Allah, ini kalimatnya cakep. Tapi sayangnya, dipakai buat menutupi data lemah. Karena justru dalam soal nasab, yang mutasabih itu isbat dari sanad informatif. Yang muhkam itu kewajiban verifikasi. Jangan dibalik, Gus. Jangan jadikan dalil tauhid buat ngebelain silsilah biologis. Itu kayak pakai hadis malaikat buat ngebelain stempel keluarga. Ini bukan pun ilmu kita dari tadi nih. Jadi yang muhkam niki yang kita pegang, yang mutasyabih ngimpun niku napa namine? Nggih opini ngoten mawon lah. Nggih opini, tetapi nuwun sewu. Kalaupun ada yang sedikit menggugat keraguan, beliau-beliau menika kan minas solihin. Habib Taufik sampun mencetak sekian ratus santri. Bukan cuman santri, Gus. Topik itu cetak ulama juga loh. Debliaker. Pondok Dalwa sampun mencetak ratusan santri.
pondok-pondok habaib yang lain, Habib Umar, sampun ribuan tersebar. Wah, ini masuk jurus pamungkas. Orang soleh nggak boleh dikritik. Gus, jumlah santri itu bukan bukti kebenaran silsilah. Kalau begitu, YouTuber dengan 10 juta subscriber otomatis jadi wali dong. Kita sedang membahas klaim nasab, bukan jumlah jamaah. Kalau punya ribuan murid tapi datanya lembah, ya tetap harus dikaji. Ilmu itu adil, Gus. Nggak bisa ditukar dengan popularitas. Mosok nggih pantes mengarahkan caci maki kepada beliau. Di mana muslim kita yang wajib untuk menjaga lisan niku di mana? Padahal hadis Nabi riwayat Bukhari pun jelas, al-muslim man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Hakikat muslim niku orang yang mampu menjaga mulutnya, tidak menyakiti muslim yang lain, tidak nulis. Niku hebatnya Nabi wa yadih, menjaga tangan agar tidak nulis, tidak menghujat terhadap sesama muslim. Nopo malih niku ahli ibadah, ahli ilmu, yang kulo kali panjenengan belum tentu nilai ibadah perjuangannya seperti habaib-habaib ingkang sampun diakui kesolehannya meniko. Wah, ini udah masuk jurus klasik. Yang kritik pasti bau caci maki. Disederhanakan, seolah-olah semua pengkritik itu anak baru ngaji, gak punya sanad, kerjanya cuma nyinyir sambil ngupil. Kalau bahasa coca caci moka maki, di masing-masing kubu juga ada. Bukan cumanya mengkritik Bakhlawi saja. Bahkan kalau panjenengan mau plesir, yang parah itu justru mereka, Gus. Tapi sayang, panjenengan terlalu menutup mata. Bisa jadi yang ngasih kritik itu orang yang ngaji serius, sumbernya jelas, bahasanya santun. Tapi tetap dicap tidak punya adab. Karena apa? Karena nyentuh area sensitif. Alias ketika argumen menyenggol ego, langsung dianggap caci maki. Dan lucunya lagi, ketika dalih jaga lisan dipakai buat nolak kritik, padahal lisannya si pengkritik belum tentu kasar. Yang sakit hati mungkin cuma persepsi pribadi, bukan karena redaksi asli. Lagian, misal pun ada yang nyolot, masa iya kita nilai kebenaran dari nada bicara? Kalau begitu Ibnu Taimiyah sama Imam Ghazali nggak usah ditulis ulang, karena kadang beliau berdua juga keras dan pedas. Intinya, yang perlu diuji itu isinya, bukan intonasinya. Karena kebenaran itu nggak selalu diucapkan pakai suara lembut sambil ngelus dada. Kadang, kritik sopan justru bikin panas karena menohok. Bukan karena tak beradab, tapi karena terlalu akurat. Depliaker. Jadi sekali lagi, nek bab niki kulo membahasnya niku boten sami dengan membahas ketika seperti membahas bab Wahabi. Nggih. Kulo nek bab ngeten niki napa namine? Mau menangis ngoten lho. Gus, kalau menangisnya karena menyadari pentingnya kejujuran ilmiah, itu keren. Tapi kalau menangisnya karena kritik ilmiah dianggap serangan pribadi, ya itu bukan tangisan ilmu. Itu air mata sensitivitas identitas. Logika nggak boleh kalah sama air mata. Karena kebenaran itu harus diuji, bukan ditangisi. Gus, kita sama-sama alumni pesantren. Kita sama-sama ngerti bahwa logika harus riyadhah, harus berlatih, bukan dilipat. Kalau semua yang mengkritik dicap tidak taslim, nanti jangan-jangan murid yang tanya sanad hadis juga disuruh ngaji ulang dari TPQ. Takbir.